mencari kesenangan. Maka kita bangkitkan. Mungkin mulai senang lari-lari, senang olahraga, senang sepak bola. Segala macam kesenangan berusaha untuk dicapai. Sampai-sampai nggak peduli orang lain senang atau tidak, yang penting aku senang. Sini. Jadi kebutuhan di sini mencari kesenangan. Nah, kebutuhan yang lain dari manusia, kebutuhan adalah ini kebutuhan dari pikiran, yaitu mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu kebutuhan dari pikiran. Jadi ada mencari kebenaran. Ketika kita mencoba untuk melepaskan diri dari kesenangan tadi, ya, orang kalau terlalu tenggelam dalam kesenangan, maka dia sampai pada tingkat mungkin membuat orang lain susah. Yang penting aku senang. Karena ukuran senang tuh batasannya sulit. Apapun yang buat aku senang, aku lakukan. Nah, di situ orang-orang yang terikat sama kesenangan. Apapun yang buat aku senang, akan aku lakukan. Apalagi kalau aku punya kekuasaan. Oleh karena itu, tarikan-tarikan nafsu ini yang harus kita singkirkan. Dengan cara meningkatkan keinginan terhadap kebenaran. Pada akhirnya orang mulai mencari kesenangan yang dibenarkan. Berbuat yang benar pun akhirnya menjadi senang. Oh, saya senang berbuat benar. Jadi kebenarannya akan membuat kita melepaskan diri dari kesenangan-kesenangan yang sia-sia. Tapi keinginan untuk benar ini pun juga harus kita kendalikan. Karena ini semuanya adalah keinginan. Ya. Semua keinginan, sekalipun itu ingin benar, itu tetap harus kita kendalikan. Ingin senang, ingin sehat, ingin senang, ingin benar. Karena orang yang sudah terikat pada kebenaran, ya, terikat pada keinginannya terhadap kebenaran, maka akan membuat seseorang merasa benar sendiri dan melihat yang lain selalu dalam keadaan salah. Ini keinginan ini memang tinggi, ya, mampu melenyapkan keinginan-keinginan yang lain. Namun keinginan ini bisa lebih berbahaya kalau tidak bisa dikendalikan. Keinginan terhadap kebenaran membuat kita merasa benar sendiri. Dan dia akan selanjutnya mungkin dia akan melenyapkan orang-orang yang dianggap tidak benar. Atau melenyapkan orang-orang yang mungkin bisa dianggap jadi penghalang bagi kebenaran ideologinya. Jadi 3 keinginan ini pun harus dikendalikan. Ya. Karena ketiganya ini yang disebut nafsu. Dan semua nafsu harus dikendalikan. Jika tidak, kita akan terseret pada kejahatan. Orang yang merasa benar sendiri, kalau kejahatan biologis, mungkin seksual, efeknya nggak banyak. Sedangkan kejahatan ideologis, bisa satu negara dilenyapkan.
satu bangsa bisa dilenyapkan, atau satu umat bisa dilenyapkan. Nah, kita bisa melihat orang-orang yang merasa benar sendiri dari zaman ke zaman itu berubah-ubah. Ya, ini satu gambaran bahwa manusia kalau masih diperbudak oleh pikirannya akan berlaku seperti itu. Dan orang-orang yang masih diperbudak oleh pikiran itu kebanyakan satu adalah para penganut agama, kedua itu para filsuf, ketiga para saintis. Ya. Jadi kalau kita ingat dulu di zaman kegelapan, di mana kekuasaan gereja masih berkuasa penuh, ya, ketika sekelas Galileo mengatakan bahwa sesungguhnya matahari yang kita utari, sesungguhnya matahari adalah pusat. Nah, pernyataan Galileo dianggap sesat menurut keyakinan orang-orang gereja di masa lalu. Sehingga Galileo pun dihukum mati. Orang-orang cerdas di zaman kegelapan itu banyak sekali. Dan kebanyakan mereka tidak berani tampil. Kebanyakan mereka tidak berani bersuara. Ketika bersuara, maka gereja akan menangkapnya. Apabila statement-statementnya itu bertentangan dengan keyakinan orang-orang gereja saat itu. Bukan bertentangan dengan agamanya, bertentangan dengan keyakinan para penganutnya. Sehingga pada saat itu muncullah kelompok-kelompok orang cerdas, di mana mereka membuat kegiatan-kegiatan yang tersembunyi, dikarenakan takut pada gereja. Nah, orang-orang cerdas yang sering bersembunyi inilah kemudian gereja disebutnya sebagai kelompok. Nah, kemudian kita ingat lagi di wilayah Islam, bagaimana Ibnu Arabi atau Al-Halal ketika dia mampu mengatakan kenyataan yang sebenarnya di luar batas kemampuan pengetahuan daripada para penganut Islam saat itu, maka apa yang diketahui oleh Al-Halal dan Al-Arabi dianggapnya sesat. Keduanya mati terbunuh. Sehingga banyak orang-orang Islam yang sudah mampu meningkat pengetahuannya ke tingkat yang lebih tinggi, nggak berani tampil, nggak berani muncul. Karena dikhawatirkan menentang syariat. Ya, jadi inilah menunjukkan bahwa orang-orang yang merasa benar. Dan saat ini pada saat pandemi seperti ini, kelihatannya sekarang para dokter punya kekuasaan. Para dokter sekarang atau lembaga kesehatan dunia, sepertinya mereka punya otoritas untuk mengatakan ini salah, ini benar. Ketika ada seorang yang berani mengatakan lain daripada apa yang dikatakan oleh lembaga-lembaga kesehatan, mereka akan dianggap meresahkan masyarakat. Dan ini terjadi sekarang. Dan semua nggak berani berkata yang lain. Padahal kita tahu penyimpangan-penyimpangan, tapi kita nggak berani. Cuci tangan, tutup mulut. Dan ini yang sedang terjadi saat ini.
Kejahatan ini jelas, tapi kenapa kita nggak berani? Ini orang-orang yang menganggap bahwa yang punya kemampuan mengetahui orang bakal mati atau hidup, ya mereka para saintis. Padahal mereka nggak tahu apa-apa tentang kematian dan kehidupan. Nah ini contoh saja, ya. Oleh karena itu manusia nggak boleh berlebihan. Kalau pengetahuannya hanya nanggung, hanya sebatas fisik dan jiwa, maka kita akan terseret pada keinginan-keinginan yang rendah. Dengan keinginan yang tertinggi adalah bagaimana mencapai kemerdekaan, bagaimana mencapai kebahagiaan, keheningan, kebahagiaan, kemerdekaan. Semuanya itulah kebutuhan ruh. Bang Martin, izin Bang Martin. Siap Bang Duri. Ya, mungkin butuh di dulu kita. Yang lagi itu biar ada pertanyaan biar lebih berjalan. Kita tarik nafas dulu Pak, tarik nafas dulu, tenang dulu. Oh ya. Kita ini dulu. Minum dulu. Biar bahasa itu tenggorokannya kan. Bang Martin, itu di apa dulu? Itu kalau nggak dipancing nggak keluar. Iya. Ini udah mulai ada beberapa pertanyaan nih yang coba saya bacakan dulu ya. Iya. Satu-satu ya. Iya. Ini dari Ayahe Arsaka. Apakah langkah-langkah proses pengendalian jiwa bisa efektif jika ditempuh dengan jalan agama? Itu yang pertanyaannya. Yang pertama. Pertanyaan kedua dari Samantha. Apa hubungan surga dan neraka dengan kehidupan kita saat ini menurut sudut pandang Pak Weldo sendiri? Nah, itu dua dulu mungkin yang. Mungkin dua dulu ya. Ya, dua dulu yang. Ya. Apakah pengembangan jiwa itu bisa kita dapatkan lewat agama? Ya. Oke. Pertama yang harus kita pahami dahulu adalah apa itu agama. Ya, apa itu agama? Kalau kita bertanya tentang definisi apa itu agama, masing-masing orang punya jawaban. Orang Islam mengatakan bahwa yang namanya agama itu harus punya nabi, harus punya kitab suci, harus punya Tuhan, dan harus ada kebenaran. Begitu pula Kristen, gak jauh beda. Harus ada nabi, harus ada Tuhan, harus ada kitab. Sementara orang Hindu, Buddha yang dianggapnya nggak punya kitab, nggak punya Tuhan, dan sebagainya. Nah, ini begitu pula orang-orang adat mengatakan bahwa sekalipun kita nggak punya agama, yang penting bertuhan. Ini kan begitu pula orang-orang sains. Mereka nggak percaya dengan adanya Tuhan karena Tuhan nggak bisa dicerap secara indrawi. Tuhan nggak bisa dialami. Nah, jadi bermacam-macam pengertian agama bagi berbeda-beda orang. Tapi kalau secara spiritualitas, ya, baik orang sains, baik para penganut agama maupun penganut adat, mereka semuanya masih dalam wilayah agama. Ateis maupun teis, dua-duanya masih beragama. Karena ini menyangkut keyakinan. Orang ateis percaya, orang ateis yakin tidak ada Tuhan. Orang teis yakin ada Tuhan. Kedua-duanya masih pada tingkat keyakinan. Kedua-duanya belum bisa membuktikan. Yang satu belum bisa membuktikan Tuhan itu ada, yang satu juga belum bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada. Dua-duanya sama-sama keyakinan. Ya. Jadi mereka sama.
dalam arti spiritualitas, orang agama, para penganut adat, para saintis, mereka semua masih berkeyakinan di sana. Itulah keyakinan mereka. Itulah agama mereka. Ya, dalam pengertian ini, agama itu di sana. Nah, dalam pengertian lain, yang disebut agama adalah tuntunan hidup. Ya. Tuntunan hidup adalah tuntunan yang diberikan kepada manusia pada saat kanak-kanak. Karena yang namanya manusia itu berbeda dengan binatang. Ya. Binatang begitu lahir bisa lari, bisa langsung mencari tetek ibunya. Sedangkan manusia begitu lahir, bahkan pada saat lahir pun butuh pertolongan orang lain. Ketika lahir pun dia butuh digendong, didekatkan dengan teteknya. Tanpa orang lain manusia tidak bisa hidup. Begitu pula dalam menjalani kehidupan, di awal kehidupannya manusia butuh tuntunan. Tanpa dituntun manusia tidak bisa berjalan. Tanpa dituntun manusia tidak akan bisa menjadi manusia. Manusia selamanya akan merangkak. Yang membuat manusia bisa berjalan, berdiri, itu karena dituntun. Karena adanya orang lain. Karena orang lain yang pertama kali ada dalam hidupnya adalah orang tuanya. Tuntunan yang pertama kali diberikan pada orang tuanya, pada anak-anaknya ini adalah agama. Sekalipun seorang ateis, dia pun juga menuntun anak-anaknya. Itu agama. Yang disebut agama itu memang untuk anak-anak. Dia hanya untuk anak-anak sebagai tuntunan pertama. Karena untuk memberikan kebenaran pada anak-anak, ya, menjelaskan kebenaran pada anak-anak sesuai dengan kapasitas kecerdasan anak-anak, sehingga kita tidak mampu memberikannya secara menyeluruh. Kita harus memberikannya dalam keadaan terbatas dan terbungkus. Sehingga kebenaran yang diberikan lewat agama itu terbatas dan terbungkus. Disesuaikan dengan kapasitas anak. Karena banyak kebenaran yang belum layak didengar oleh anak-anak. Ya. Oleh karena itu, untuk mencapai kematangan jiwa, kita harus meningkat lebih jauh dalam agama. Dalam spiritualitas ada 4 langkah. Langkah pertama itulah yang disebut agama. Itu yang disebut syariat. Islam menyebutnya syariat. Kristen menyebutnya sainsis. Hindu menyebutnya karma marga. Buddha menyebutnya jignasu. Maka tingkat kedua kita harus meningkat ke arah, kalau di Islam itu torekot. Kalau di Kristen itu metodis. Kalau di Hindu itu bhakti marga. Kalau di Buddha itu yang disebut dengan sadaka. Itu tingkat kedua adalah untuk remaja. Kalau agama itu untuk anak-anak, maka tingkat kedua adalah untuk remaja. Tingkat ketiga, itu kalau dalam Islam tingkat ketiga itu yang disebut dengan hakikat. Hakikat adalah mencoba untuk mencari esensinya. Kalau Kristen menyebutnya esensis. Kalau Hindu menyebutnya Raja Marga. Buddha menyebutnya Aruda. Nah, yang bisa membuat kita matang adalah spiritualitas. Tapi untuk mencapai spiritualitas, kita harus mampu melepaskan diri dari semua keterikatan. Termasuk terikat oleh agama. Terikat oleh adat. Terikat oleh apapun juga. Ini baru kita mencapai spiritualitas yang sebenarnya. Di sana kita mencapai kesejatian.
kemurnian, tidak ada atribut apapun di sana. Ini namanya spiritualitas. Dalam agama ini yang tingkatnya makrifat. Kalau orang Kristen nyebutnya gnosis, orang Hindu nyebutnya jenani, orang Buddha nyebutnya arahat. Jadi semua agama sama. Semua agama punya tingkatan yang sama. Agama, ya, agama itu bukan budaya. Kalau budaya itu output, sedangkan agama itu input. Budaya itu bersumber dari pikiran manusia, sedangkan agama itu bersumber dari kenyataan. Ya. Yang mampu mencapai kenyataan adalah para spiritualis. Nabi-nabi besar, Buddha, Yesus, Muhammad, Siwa, dan lain sebagainya, mereka adalah spiritualis sejati. Mereka yang mampu mencapai kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya inilah yang harus kita capai. Sementara ini orang hanya mengetahui konsepnya saja. Sementara ini orang hanya mengetahui nama dan bentuknya saja. Orang hanya mengetahui yang nampak. Manusia hanya mampu melihat fenomena, belum fenomenanya. Jadi yang membuat agama berbeda itu hanya di tingkat pertama. Yang membuat berbeda itu hanya bungkusannya sama merek-mereknya. Itu yang membuat berbeda. Ya. Yang disebut agama itu hanya bungkusan. Dan orang-orang agama mereka sayang sama bungkusannya. Sehingga mereka nggak berani menyobeknya. Karena kalau nyobek nanti kehilangan identitas. Kalau kita ingin tahu isinya, ya bungkusannya harus sobek. Kalau sudah kita sobek bungkusannya, maka isinya pun harus kita rusak. Artinya harus kita kunyah. Kita nikmati agar dia menyatu dengan diri kita sendiri. Sehingga agama, sehingga kebenaran itu bukan objek yang terpisah dari subjek. Dalam spiritualitas, keduanya harus menyatu. Subjek dan objek menjadi tidak ada. Yang untuk pertanyaan kedua, yang izin. Oh ya, oke. Pertanyaan keduanya, apa hubungan surga dan neraka dengan kehidupan kita saat ini? Begini, dalam statement agama bahwa semua bentuk dualitas itu tidak ada. Semua bentuk dualitas itu tidak ada. Surga dan neraka itu, surga dan neraka itu bukan masalah tempat. Surga dan neraka itu bukan dunia, bukan tempat. Surga dan neraka adalah kondisi mental. Jadi kalau kita tanya, pada saat di surga dan neraka itu yang tersiksa apanya? Tubuhnya kah? Jelas pada saat kita disiksa di surga dan neraka, tubuhnya nggak ada. Berarti yang disiksa adalah jiwanya. Kalau kita ingin melihat jiwa-jiwa yang tersiksa, dalam kehidupan ini banyak sekali. Tidak usah nunggu kematian. Bahkan dalam kematian tidak ada apa-apa. Kecuali hanya ruang tunggu. Justru orang-orang yang tersiksa, itu orang-orang yang hidup dalam kehidupan ini. Maka surga dan neraka itu ada di dunia ini.
Siapa yang selalu mengeluh dalam hidupnya, neraka. Siapa yang selalu bersyukur hidupnya, surga. Dikatakan bahwa surga itu bertingkat-tingkat, neraka bertingkat-tingkat. Di sini kita bisa melihat bagaimana orang senang itu bertingkat-tingkat. Begitupun orang yang susah bertingkat-tingkat. Sedangkan dalam kematian tidak ada apa-apa. Kematian itu hanya ruang tunggu. Sebagaimana tidur. Orang tidur itu hanya untuk menunggu besok bangun pagi. Orang mati juga untuk menunggu untuk hidup kembali. Kematian dan tidur itu nggak jauh beda. Hanya saat untuk istirahat. Kita tidur untuk mengistirahatkan tubuh. Kita mati untuk mengistirahatkan jiwa. Jadi kematian dan tidur tidak jauh beda. Dan keduanya ilusi. Kalau kita ingin bicara secara spiritual, yang disebut kematian, bahkan kelahiran, itu pun juga tidak ada. Semua bentuk dualitas tidak ada. Menjadi ada, itu karena kita terkunci oleh pikiran kita. Orang-orang yang masih terkunci oleh pikirannya akan melihat bentuk dualitas ini. Karena tingkat kesadarannya masih di sana. Nah, izin Yang, ini nyambung lagi. Ini ada pertanyaan yang mengarah ke situ, Yang. Kalau dualitas itu ilusi, bagaimana tentang keberadaan atau kenyataan siang dan malam, feminim dan maskulin, hitam dan putih, sehat dan sakit, dan lain-lain? Itu pertanyaannya, Yang. Sekarang saya tanya, siang dan malam itu apa ada? Coba, siang dan malam itu apa ada? Siang dan malam itu tidak ada. Hanya ilusi. Kalau siang dan malam itu ada, coba suruh siang dan malam itu datang bersama-sama. Bisa nggak siang dan malam datang bersama-sama? Kalau suami dan istri, dua-duanya ada. Dua-duanya bisa datang bersama-sama. Suami dan istri itu bukan dualitas. Suami dan istri itu berpasangan. Sedangkan dualitas itu bertentangan. Berpasangan dengan bertentangan itu beda. Kalau berpasangan, keduanya bisa hadir. Kalau bertentangan, kedua-duanya tidak bisa hadir. Siang dan malam itu tidak ada. Buktinya dia tidak bisa hadir bersama. Dan siang dan malam itu pun terjadi karena kita tinggal di bumi. Andai kata kita tinggal di matahari, adakah siang dan malam? Jadi siang dan malam itu enggak universal. Di bumi cuma 24 jam, di planet lain berapa jam? Sedangkan di matahari, bagaimana kita menentukan waktu? Kapan siang, kapan malam? Kalau baik benar gimana tuh, Yang? Kalau baik buruk, baik benar, baik dengan benar ya, sama ya. Baik dan benar, disitulah itu yang disebut dengan kebaikan dualitas. Semua yang dualitas tidak ada. Yang ada kebaikan murni. Nah, kita perlu mengatakan ada kebaikan murni. Kebaikan murni artinya kebaikan non-dualitas. Kalau masih ada tandingannya, itu berarti dualitas. Semua bentuk dualitas itu ilusi. Satu contoh begini. Misalnya sampean punya adik, ya. Sampean punya adik ya? Andai kata sampean punya adik.
Sampai dipanggil apa oleh adik? Kakak. Kakak. Sampai andai kata sampai punya kakak, sampai dipanggil apa oleh kakak? Adik. Sekarang andai kata sampai tidak punya dan kakak adik, panggilannya apa? Tidak bisa dipanggil kakak, juga tidak bisa dipanggil adik. Jadi panggilan itu bisa ada karena tergantung pada yang lain. Semua yang tergantung pada yang lain, itu berarti tidak ada. Hujan bagi petani berkah. Tapi bagi orang yang sedang pesta, hujan itu musibah. Berkah dan musibah itu tidak ada. Dia menjadi ada karena manusia punya kepentingan. Ini kalau kita bicara di wilayah spiritual. 1 tahun nggak hujan. Ya. Begitu hujan kita bilang puji Tuhan. Ya. Begitu hujannya nggak berhenti 3 hari, beda lagi. Puji setan gitu ya. Hah? Kalau nggak hujan puji setan. Kalau hujan puji Tuhan. Itulah. Yang ini ada pertanyaan lagi nih, Yang. Ya. Bagaimana kita bisa paham katanya kalau perilaku kita sudah terlalu berlebihan ke sisi tertentu? Dan bagaimana biar kita bisa tahu kalau sikap yang tepat ya untuk situasi seperti itu? Sikap A atau sikap B gitu yang tepat buat situasi seperti itu gitu ya. Agar kita tidak berlebihan seperti yang katakan tadi, bahwa kita harus penuhi semua kebutuhan secara seimbang. Kita tidak ekstrim ke atas, juga tidak ekstrim ke bawah. Kita bukan hanya ruh, juga bukan hanya tubuh. Itulah Gimana sebabnya tandanya kita tadi hidup yang katanya? dua alam, ya. Gimana tandanya tadi biar Pak bahwa kita udah kelebihan ke satu sisi yang lain gitu? Apa tandanya tuh? Tandanya kita akan tertekan. Tandanya kita akan tertekan dan gelisah. Karena dituntut untuk memenuhi kebutuhan keinginan itu ya, gitu Yang. Iya. Selama manusia masih gelisah, berarti belum seimbang. Kenapa tidak seimbang? Mungkin karena kurang pengetahuan. Tidak punya pengetahuan tentang keduanya, sehingga tidak tahu bagaimana membuat keseimbangan di antara keduanya. Ya tahu hanya mungkin aku hanya tubuh, wah udah, yang penting yang enak-enak aja gitu. Ternyata ngikutin tubuh gak enak juga gitu. Nah baru dia ada kebutuhan lain yang ketika orang belum nabrak sana kemari, maka dia mungkin masih bersenang-senang. Tapi udah peot-peot semuanya, baru dia mulai bertanya pada yang kebutuhan yang lain. Siap. Berarti tadi tandanya kita kalau udah mulai agak cenderung ke satu orang sisi itu ada kegelisahan kan ya. Duit masih banyak, badan masih sehat, Istri masih 5 gitu. istri masih cantik gitu kan. Ketika kita menghadapi masa-masa yang mulai berjatuhan satu persatu, di sana muncul kesadaran yang lain. Ternyata kita nggak bisa mengandalkan tubuh. Bahkan pikiran pun tidak bisa diandalkan. Karena pikiran itu hanya melulu membuat kegelisahan dan ketakutan. Pikiran manusia hanya membuat manusia itu ketakutan. Ketakutan manusia inilah yang melahirkan kejahatan.
Takut lapar, nyopet. Takut miskin, korupsi. Takut dikalahkan, menyerang duluan. Takut nggak punya pacar, pelet gitu. Betul. Sesi kedua itu Bang, tenang Bang. Oh iya. Yang ada pertanyaan lagi nih yang. Iya. Bagaimana pandangan Hyang tentang hidupmu untuk matimu? Katanya. Lalu kapan agama bisa dimiliki seseorang yang ingin tuntunan? Sementara menurut Hyang, agama tersebut adalah hanya milik atau diperuntukkan untuk anak-anak. Iya. Agama memang untuk anak-anak. Ya. Kalau agama kita bawa sampai dewasa, itu keliru. Karena pengetahuan yang kita peroleh dari agama terbatas dan terbungkus. Harusnya tingkat selanjutnya adalah bagaimana caranya membuka bungkusan. Ya. Bagaimana membuka bungkusan? Itu yang harus kita lakukan. Nah, proses membuka bungkusan inilah yang disebut dengan proses spiritualitas. Ya. Pada saat kecil, kita butuh tuntunan. Ibarat kita belajar berjalan, kita butuh tongkat untuk bisa berdiri. Tapi pada saat kita sudah mampu berdiri, untuk apa kita berpegang terus pada tongkat? Dia akan mengganggu perjalanan kita. Bahkan kita nggak bisa lari dengan tongkat itu. Proses melepaskan tongkat itu adalah spiritualitas. Nah, kalau melepaskan tongkat itu gampang, tinggal melemparkan saja. Tapi melepaskan keyakinan yang diikat oleh agama itu kan nggak mudah. Karena nggak mudahnya itulah, maka butuh proses. Dan prosesnya tidak gampang. Tidak gampang. Ini. Karena penjara yang paling kuat itu ya keyakinan agama. Dan gak gampang melepaskan itu. Mereka berani berperang untuk mempertahankan keyakinannya. Tapi ada saatnya mereka akan melepaskan keyakinannya. Ketika mereka sudah mulai lumpuh. Ketika mereka tidak punya kekuatan apapun dengan keyakinannya. Ketika keyakinannya tidak lagi mampu mengantarkannya ke tingkat yang lebih tinggi, maka mereka pun mulai kebingungan, mulai bertanya pada hal-hal yang lebih tinggi. Dan itu ada masanya. Siap, Yang. Ada pertanyaan lagi nih, Yang. Ya. Jika orang yang hidup bersyukur itu sedang menjalani kehidupan surga, lalu bagaimana untuk orang-orang yang mensyukuri kesenangan-kesenangan duniawi atau nuruti tubuhnya? Apakah ia juga sedang menjalani kehidupan surga? Ya, karena istilah surga dan neraka itu sangat duniawi. Ya, surga dan neraka itu sangat duniawi. Jadi itu belum yang esensial. Karena surga dan neraka itu masih berubah-ubah. Orang yang masih di tingkat itu masih kadang surga, kadang neraka, kadang surga, kadang neraka. Yang semacam itu permainan saja. Belum mencapai kebenaran yang sebenarnya. Kalau sudah mencapai tingkat yang tertinggi, nggak ada lagi surga, nggak ada lagi neraka. Tidak ada sebutan untuk apa esensi yang ini. Karena semua sebutan hanya konsep. Tapi kenyataan yang sebenarnya tidak bisa disebut. Sama seperti tadi. Kita bisa menyebut kakak karena ada adik. Bisa menyebut adik karena kakak. Ketika keduanya tidak ada perbandingan, nggak ada sebutan. Itulah kenyataan. Jadi
bersyukur, ya, bersyukur itu memang puncak. Tapi arti bersyukur adalah berbahagia, bukan mengucapkan syukur. Itu puncak. Ya. Tapi kan nggak mudah untuk bisa mencapai kondisi syukur. Nggak mudah. Untuk bisa menerobos dalam kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, dan lain sebagainya. Ini terobosan-terobosan yang nggak gampang. Mungkin kita baru saja mendengar wacana-wacana yang mengatakan bahwa syukur itu tertinggi, baru wacana. Mungkin belum bisa membuktikan sendiri. Kalau orang hidupnya sudah bisa tersenyum, dalam sehari-harinya bisa tersenyum, tidak ada keluhan lagi dalam hidupnya, inilah orang yang mencapai syukur yang sebenarnya. Kalau masih bisa tersenyum, kadang berubah lagi cemberut, berarti baru belajar bersyukur, belum bersyukur. Ada pertanyaan lagi nih yang. Ya. Jadi dari Mas Panji Surya ini, saya tertarik tentang penerangan yang diberikan, tapi itu juga menjadi kebingungan saya. Tokoh-tokoh agama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha seperti kata tadi, mereka menciptakan kefahaman agama menurut pikiran mereka sendiri. Adakah itu tidak sama bahwa setiap agama yang berwujud saat ini akhirnya menghambat adanya dualitas pada penganutnya saat ini? Apakah itu tidak bisa dikatakan sebagai budak dalam kepahaman yang dibawakannya? Sebetulnya para pemimpin agama adalah orang-orang spiritualitas. Mereka sudah mencapai kebenaran sejati. Ketika para pemimpin, para spiritualis ini berusaha untuk membagi pengetahuannya, maka dia akan menyesuaikan diri dengan kemampuan dan kapasitas kecerdasan orang-orang yang ingin menerimanya. Sehingga para spiritualis ini tidak bisa memberikannya secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan saat itu. Jadi semua agama ini sama, sumbernya sama. Yang membuat berbeda karena bahasa, yang membuat berbeda karena agama itu datang di zaman yang berbeda, pada bangsa yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda. Gitu. Tapi esensi yang dibawa oleh seluruh agama sama. Sedangkan solusi yang dibawa oleh setiap agama itu berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan, persoalan zamannya masing-masing. Itu yang membuat berbeda. Ya. Nah, kemudian gini, karena agama itu terbungkus dan terbatas, kemudian orang mencoba menduga-duga apa isinya. Itu yang akhirnya membuat berbagai macam pemahaman. Menduga-duga, ya. Harusnya kan membongkar bungkusannya, bukan menduga-duga. Nah, kalau menduga-duga akhirnya seperti apa? Akhirnya seperti gajah orang buta. Ya. Yang satu mengatakan bahwa gajah itu seperti apa? Seperti wajan yang menggantung ketika dia pegang perutnya, ya kan? Mungkin semuanya udah dengar cerita ini. Yang satu seperti ular kecil ketika pegang ekornya. Yang satu bilang kayak kedua pisang ketika dia pegang kakinya. Yang satu mengatakan seperti ular besar ketika pegang belalainya. Yang satunya lagi mengatakan gajah itu seperti daun ketika pegang telinganya. Apakah yang mereka pegang benar? Yang mereka pegang memang benar. Tapi yang mereka ungkapkan salah. Di mana salahnya?
Jelas salah. Mereka mengatakan bagian sebagai keseluruhan. Itu kesalahan mereka. Mereka mengatakan bagian itu sebagai keseluruhan. Yang namanya kaki itu kan bagian dari gajah, bukan keseluruhan gajah. Yang namanya ekor, belalai, telinga, perut, itu kan bagian-bagian dari gajah, bukan keseluruhan gajah. Tapi kalau dia katakan bahwa kaki adalah gajah, ekor adalah gajah, perut adalah gajah, ya salah besar. Dan nggak bisa disinergikan. Kenapa? Mereka akan bertengkar. Nggak bisa, gajah tuh ini, nggak bisa. Karena mereka belum bisa melihat kenyataannya, baru meraba. Mereka belum mengetahui kalau semuanya adalah menyatu. Semuanya adalah satu. Mereka belum tahu. Untuk bisa mengetahui bahwa gajah itu semuanya, itu spiritualitas. Tapi bagi orang buta nggak tahu. Nah, semua orang buta. Gambaran orang buta di sini adalah orang-orang yang mengandalkan pikirannya, mengandalkan panca inderanya. Ini yang disebut orang buta. Begitupun agama, ya. Agama itu bersumber dari kenyataan, ya. Kalau saya mengatakan api itu panas, itu pendapat saya atau bukan? Api itu panas, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu pendapat saya atau bukan? Itu yang disebut dengan sabda alam. Itu yang disebut dengan firman. Itu bukan pendapat siapa-siapa. Itulah kenyataan. Agama itu berbicara tentang kenyataan. Tapi kenyataan yang dibicarakan oleh agama bukan kenyataan yang nampak saja. Agama juga membicarakan kenyataan yang tidak nampak, termasuk Tuhan dan malaikat. Kalau saya mengatakan api itu panas, itu baru statement. Untuk membuktikan bahwa api itu panas, ya pegang sendiri apinya. Tuhan itu ada, itu kan statement. Untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada, cari sendiri buktinya. Agama hanya menyediakan pernyataan-pernyataan. Sebagaimana saintis mengatakan bahwa atom adalah benda yang paling kecil. Itu pernyataan. Pada saat itu benar. Tapi begitu ditemukan ada yang lebih kecil dari atom, pernyataan itu salah. Luar biasa ini yang. Bang Dori. Ya. Bang Dori. Oh siap Bang. Ya. Kita closing statement untuk sesi pertama. Lanjut ke langsung pertanyaan ke sesi kedua, kita bisa lebih open mic gitu. Boleh. Tapi kita lakukan ritual lah seperti yang biasa kan. Siap. Nah, mungkin dari yang ini yang wejangan penutup nih untuk sesi pertama kita nih yang apa nih yang berkaitan dengan kemerdekaan dan kesadaran ini yang. Ya. Kalau dalam agama ada kata-kata bahwa pengetahuan yang pertama kali harus kita dapatkan seharusnya pengetahuan tentang diri kita sendiri. Jadi mengenal diri kita sendiri itu adalah penting sekali. Saya ingin pinjam dalam istilah di Quran ya. Dalam Islam mengatakan bahwa Islam itu menamakan kitab sucinya itu Quran. Quran itu artinya bacaan.
Jadi semua yang bisa dibaca itu Quran. Ya, itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya bacaan. Jadi semua yang bisa dibaca itu artinya bacaan. Bahasa Arabnya Quran. Jadi Injil, Zabur, Taurat, sampai komik itu Quran. Ya, bahkan Quran menyatakan pada kita, bacalah dirimu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu. Artinya apa? Tuhan menunjuk kita ini sebagai Quran. Kita inilah Quran yang sebenarnya. Kita inilah Quran yang berjalan. Atau hidup orang-orang, Yesus bilang firman yang hidup. Kita inilah firman yang hidup. Kita ini kitab suci yang sebenarnya. Jadi dengan mengenal diri kita sendiri, berarti kita mengenal atau membaca kitab suci yang sebenarnya. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita akan mengenal siapa Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Mengenal diri saja nggak bisa. Maka pada wejangan siang saat ini, mengenal diri sendiri adalah tugas pertama kita. Siapa diri kita yang sebenarnya? Kita hidup ini untuk mencari itu kok. Orang mencari pengetahuan tentang apa saja. Entah itu kosmologi, arkeologi, biologi, semua yang logi-logi itu. Itu kan dalam rangka untuk mencari tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Hanya untuk itu saja. Mari kita kenal diri kita. Kita mulai mengenal diri kita dari tingkat sel sampai ke tingkat ruh. Jangan langsung ruh kalau belum tahu sel. Dari tingkat fisik dulu. Fisik, jiwa, dan ruh. Tapi untuk mencapai ke tingkat ruh, tidak gampang. Ada cara, ada teknologinya sendiri. Ada teknologinya sendiri. Ahung. Luar biasa ini yang nanti sesi kedua yang. Sesi kedua itu nanti yang. Iya, ya paling nggak saya sedikit bongkar-bongkar dikit. Jadi dalam diri kita ini ada perangkatnya untuk bisa mencapai titik itu. Tuhan tuh sudah menciptakan kita dalam kesempurnaan. Tergantung kita mampu nggak menggunakan fitur-fiturnya untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Dalam diri kita ini banyak sekali fitur yang kita bisa gunakan untuk tujuan-tujuan yang dicari oleh manusia. Siap, silakan. Siap. Sampai di sini. Luar biasa. Ya. Minum dulu. Itu udah kering. Minum dulu. Siap. Asal nggak mabuk dok aja lah. Siap kan, kita mau masuki prosesi penutupan sesi pertama. Tadi kita menyiapkan. Kita nggak tahu ini adat istiadatnya Nusanti. Ya begitulah. Nah ini sedang kita berlakukan adat istiadat di sini. Biar menurut teman-teman yang udah bertanya, karena di kita sesi pertama ini kita tutup dulu. Di sesi kedua silakan disampaikan langsung aja, atau kalau mau dibacakan juga nggak apa-apa begitu. Gitu. Jadi kita lebih terbuka gitu yang untuk dialognya. Yap, Bang Dori, silakan Bang Dori. Baik, terima kasih Bang Martin. Sebelumnya yang kami ucapkan terima kasih telah hadir di sini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kita akan masuk ke ruang yang kedua ya. Masih tetap di sini ya. Oke. Siap. Baik, kita tutup dulu. Cinta Anindita, masukkan dulu puisi kita yang kedua tadi deh. Silih asa asih asuh. Sebelum kita masuk ke hening cipta kita. Masih ada kan puisimu kan? Ana Deni. Halo, Cinta. Masih Bang, dengar nggak Bang? Mainkan dulu puisi yang kedua itu. Biar kita. Bang Rangga memanggil ini. Iya. Bang Dori, Bang Rangga.
Biar Ayo, indera mari. pendengaran kita ini kita manjakan dulu, biar kita bersyukur dulu sama indera pendengaran kita ini. Yuk deh, mainkan dulu. Silih asih, silih asuh, silih asah. Karya Bang Alfa. Volumenya Dari bisa dikencengin. merasakan cinta kasih, kita belajar memahami keselarasan. Dan dari pemahaman semacam ini, tumbuh kembanglah keindahan. Dengan merasakan kenyataan, kita belajar memahami, saling percaya. Dan dari pemahaman semacam ini, tumbuh kembanglah berdamai. Dengan memahami cinta kasih, kita belajar memahami kerendahan hati. Dan dari perasaan semacam ini, tumbuh kembanglah persatuan, kesatuan. Dengan memahami kenyataan, kita belajar merasakan ulas hati. Dan dari perasaan semacam ini, tumbuh kembanglah nilai-nilai bijak. Luar biasa, Mbak Cinta. Aduh. Baik, begini. Sebelum kita tutup acara ini, kita lakukan hening cipta sejenak dengan diiringi instrumen musik Padamu Negeri. Sekalianlah kita berdoa untuk negeri kita ini, biar semua kembali baik-baik saja, seperti sedia kala. Monggo, silakan Pak Rudi, dimainkan musik kita, Pak. Tetap tangan di jantung ya.